Jangan bilang Kristen itu artinya pengikut Yesus, bukan. Kristen artinya pengikut Kristus. Kristus yang mana yang diikuti oleh Kristen? Kristus yang mati dengan jalan kutuk di atas salib, bukan Kristus anak Maria. Salam satu Tuhan. Sahabat dimanapun berada, saya mohon untuk mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Ada ya, saya cuma melihat di beranda ya. Jadi ada pastor yang mengatakan bahwa Al-Quran itu ditulis dari demonik, dari bahasa kayak bahasa Inggris atau yang berasal dari setan. Itu gimana pendapat abang? Karena kalau dia berasal dari setan, pasti akan mengalami perubahan-perubahan yang bertentangan dengan kehidupan manusia. Kalau Al-Quran itu dari setan, kalau ada pastor yang mengatakan itu sih harusnya dia menjawabkan kalimatnya gitu. Setahu saya, kalau yang berasal dari setan itu yang tidak ada pengajaran-pengajaran di dalamnya yang berasal pengakuan Tuhan itu sendiri. Al-Quran mengatakan, Qul nazzalahu ruhul kudus, Qul man kana aduwwan li Jibril. Jadi Al-Quran itu berasal dari Roh Kudus, berasal dari Jibril. Nah, kalau Paulus 13 kitabnya itu dari mana? Itu yang saya curigai dari setan, Bang. Karena Yesus telah penyampai firman itu, tetapi Yesus tidak pernah memberikan legitimasi terhadap kitab Anda. Oke, gini Bang, saya masih tanya. Sabar. Seperti Musa memberikan legitimasi terhadap Torah. Al-Quran, Nabi Muhammad memberikan legitimasi terhadap Al-Quran. Yesus tidak memberikan legitimasi kepada kitab Anda. Itu yang saya curigai dari setan malah. Iya, oke. Kalau berarti abang pro atau kontra sama Yesus? Hanya ada satu tokoh yang datang sebagai nabi di tengah-tengah kaumnya Bani Israel, yaitu Isa. Isa dalam bahasa Ibrani disebut Yesua, dalam bahasa Aram disebut Iso. Dan tiga bahasa ini adalah bahasa serumpun yang digunakan oleh keturunan Nabi Ibrahim atau Abraham. Yang saya tidak terima itu adalah ketika ada kitab yang dianggap suci berasal dari bahasa Yunani. Setelah Nabi Isa datang di tengah kaumnya Bani Israel, muncul pengarang-pengarang Bible yang melakukan penelitian-penelitian dan mengumpulkan kesaksian-kesaksian tentang Nabi Isa dalam bahasa Yunani. Maka Isa mereka sebutkan dalam bahasa Yunani menjadi Isaus. Menjadi bahasa Inggris Jesus, masuk ke Indonesia dibawa oleh penjajah menjadi Yesus. Jadi kalau Anda bertanya kepada saya, apakah Anda pro terhadap Yesus? Yesus yang dimaksud Nabi Isa, yes. Tapi Kristus yang disembah Kristen tidak. Karena Yesus dan Kristus yang disembah Kristen itu adalah dua oknum yang berbeda. Berarti abang tidak mempercayai apa yang kata Tuhan Yesus, akulah jalan kebenaran dan hidup, barang siapa percaya kepada aku akan memperoleh kehidupan yang kekal. Itu abang tidak percaya dengan kalimat itu, seperti ayat itu yang berbunyi seperti itu? Kebetulan di dalam Al-Quran ada tidak? Surah As-Saff ayat 6 dikatakan bahwasanya seruan beliau Nabi Isa alaihissalam kepada kaumnya Bani Israel bahwa dia adalah utusan Allah kepada beliau. Saya percaya itu. Saya percaya, makanya saya jadi Islam. Justru yang saya pertanyakan, apakah Anda percaya dengan kalimat Yesus tersebut? Percaya, sangat percaya. Terus kenapa Anda jadi Kristen? Kenapa Anda jadi Katolik? Bukankah Yesus tidak pernah menunjukkan jalan menjadi Katolik? Yesus tidak pernah mengajarkan nunjuk jalan untuk ibadah minggu, menyembah dirinya, menghakikatkan dirinya dengan Tuhan, makan babi, tidak bersunat, bikin patung? Apakah Yesus menunjukkan jalan itu? Yesus tidak pernah menunjukkan jalan Katolik. Ya, betul.
Makanya saya katakan kalau Anda percaya kepada Yesus, kenapa justru Anda jadi Katolik? Yesus bukan Katolik. Ya, kenapa kalau umat Muslim mengajarkan yang baik, kenapa orang yang berjualan yang mau bekerja menjual babi itu dilarang? Padahal itu kan mata pencarian mereka. Kayak mana kalian mencintai kedamaian aja tidak bisa? Oke, baik. Pembangunan gereja dibakar, nggak boleh penolakan pembangunan gereja. Jadi kedamaian mana yang kalian cari? Oke, baik. Baik. Saya masih teringat di dalam kitab Markus bagaimana Yesus kemudian membunuh 2000 babi lebih. Oke ya. Nah, sekarang yang pertama, tidak ada umat Islam melarang orang menjual daging babi. Jangankan menjual babi, kalian makan babi pun umat Islam tidak ada urusan dengan itu. Kalian cuma ditertibkan, kalian harus menghargai orang yang tidak makan babi. Dengan jalan Anda mau jualan babi di ujung bumi pun, karena kalian pemakan babi, pasti kalian ke ujung bumi membelinya. Terus ngapain kalian harus menjual di tengah-tengah umat Islam? Itulah mata pencariannya, Bang. Itulah sumber dia, rezeki dia. Silakan Anda mengikuti instruksi pemerintah untuk ditertibkan. Ya, kalau nggak ada lagi kerjaan dia akan melakukan tindak kriminal, bahkan jadi lebih bahaya. Tidak ada yang melarang menjual. Ada yang larang menjual? Nggak ada. Cuman ditertibkan tempat penjualannya. Kenapa? Karena babi itu tidak semua umat Indonesia, penduduk Indonesia memakannya. Ada penduduk Indonesia yang mengharamkan makanan itu. Maka sejatinya ketika kalian menghargai kami yang tidak memakannya, juallah pada tempatnya, bukan sembarangan menjual. Jadi, karena itu haram. Karena itu haram bagi sebagian. Karena itu haram. Kenapa? Di mana tempat yang cocok disarankan untuk menjual babi tersebut? Silakan tanya pemerintah yang mengatur itu, jangan tanya kepada saya. Karena pemerintah tidak mungkin berat sebelah terhadap masyarakat Indonesia. Kalian aja yang sensian. Ketika ada pelarangan makan babi, sensitif agama. Padahal itu untuk menertibkan kalian. Jangan pula karakter makanan babi ini yang mencerminkan kalian tidak mau ditertibkan. Babi itu nggak mau ditertibkan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga tentang gereja. Di mana gereja dibakar? Banyak. Di mana? Di mana? Masyarakat itu di mana? penolakan di mana? Gereja. Kalau penolakan tanya isin-isinnya. Jangan sampai cuma 3 orang Kristen mau mendirikan gereja di tengah-tengah umat Islam. Dan satu hal yang perlu saudara pahami. Satu hal nih, tolong dengarkan baik-baik. Ya. Orang Kristen itu kalau ibadah selalu memanggil Tuhan kami pada bukan tempatnya. Itu sangat menyakiti hati umat Islam tuh. Tapi kalian tidak pernah sadar. Pernah enggak kalian mendengarkan masjid terdengar nama Yesus disebut di situ? Ya enggak pernah. Enggak pernah. Tapi kalian setiap kebaktian memanggil Tuhan kami dengan cara serampangan. Anda menyebut Tuhan kalian dengan sebutan Allah. Baca Filipi 2 misalnya. Ya. Allah tidak Allah mengosongkan diri dan tidak mempertahankan kealahannya, melainkan mengosongkan diri dan turun ke bumi menjadi manusia dan mati taat sampai mati di atas salib. Itu yang kalian sebut Allah di situ. Bagaimana kami tidak marah? Kenapa enggak menyebutnya Theos atau menyebutnya dewa atau menyebutnya Tuhan? Kenapa harus Tuhan kami dibawa-bawa? Karena kami juga mempercayai Allah tersebut, Bang. Karena Allah itu Tritunggal dari Yesus Kristus. Nah, inilah jangan usah ditanya kenapa kalian itu mengalami tindakan seperti itu dari umat mayoritas. Karena kalian tidak pernah mau sadar bahwa kata Allah itu tidak ada di agama Kristen. Allah itu hanya alat dipakai oleh misionaris untuk memurtadkan, untuk mengkristenkan masyarakat Islam. Sebenarnya kalian itu, saya tanya, apakah Anda penyembah Allah? Tidak. Nah, tidak. Terus kenapa Anda menggunakan kata Allah di dalam kitab saudara?
Penyebutannya beda, intonasi nadanya Allah sama Itu Allah. itu cara penipuannya saja. Caranya penipuan. Allah yang ada di kitab saudara itu ALLAH itu adalah hak mutlak milik umat Islam. Kenapa? Karena ALLAH itu bukan bahasa Indonesia. Oke, sebentar saya potong. Kalau Abang bilang itu Allah sebagai mulut dari orang Muslim, Allah, itu dari mana ayatnya Abang baca? Ambil dari mana? Bisa Nama Tuhannya umat Islam itu sedunia juga tahu. Allah itu Tuhannya umat Islam. Iya, tapi tidak didasarkan dengan ayat konkret kan? Siapa bilang? Innani anallah la ilaha illa ana. Daripada Kodimbayon. Kamu itu di mana? Di mana? Cuman Kristen Indonesia yang mencomot nama Tuhannya umat Islam masuk ke Bibelnya. Orang bule tidak mengenal Allah. Hanya orang Kristen Indonesia yang suka kemudian mencomot nama Tuhannya umat Islam masuk ke dalam Bibel. Demi apa? Demi untuk kristenisasi, misi pemurtadan. Supaya umat Islam itu diajarkan dengan mudah. Oh, kamu masuk Kristen aja, kan Tuhan kita sama. Kan sama-sama kita menyembah Allah. Pret. Sengaja kalian menggunakan nama Allah di situ untuk memerangkap umat Islam awam agar mudah kalian murtadkan. Kenapa enggak melepaskan nama Tuhan kami? Kenapa enggak pakai nama Tuhan kalian aja? Theos. Kenapa harus pakai Tuhan kami? Kan ada Tuhan kalian sendiri, Theos. Jadi Abang keberatan seperti itu? Ya, jelas dong. Anda tadi mengatakan bahwa kalian tidak pernah mendengarkan nama Yesus disebutkan dari masjid. Karena kami menghargai kalian. Tapi setiap hari kalian memakai nama Tuhan kami pada bukan tempatnya. Berarti kalian intoleransi. Kalian yang intoleransi. Nanti datanglah Tuhan Yesus, Bang, selesailah semua. Apa? Sebentar lagi datanglah Tuhan Yesus, biar tahulah semua siapa yang benar dan siapa yang benar. Kalian yang benar-benar akan diusir oleh Yesus. Itu di Bible jelas tuh. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat mengusir setan, bermujizat pakai namamu Yesus? Apa kata Yesus? Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku. Aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jedar. Siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Kristen. Siapa yang bernubuat mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus? Kristen. Berarti yang diusir siapa? Islam. Ya, Kristen yang diusir oleh Yesus. Cuman kalian ini, orang Kristen jemaat-jemaat ini tidak pernah mendalami Bible. Kalian hanya mendengarkan khotbah di gereja, doktrin di gereja, pidato di gereja. Habis itu kalian bayar perpuluhan tiap bulan. Itu aja terus kerja kalian. Tidak pernah mendalami Bible. Bagaimana dengan ayat ada bunyi seperti ini? Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Itu kita dengar kan orang Kristen ini bakal diejek, bakal dicela, bakal dinilai. Kamu salah. Tulis, Bang. Itu semua kamu salah, Dinda salah. Itu ucapan Yesus kepada muridnya. Kamu akan dikucilkan karena namaku, dunia akan membencimu. Dan saya bukan murid Yesus. Ya saya kan kamu murid Yesus dari mana? Murid Yesus dari mana? Murid Yesus itu tidak makan babi. Murid Yesus itu bersunat. Murid Yesus itu ibadah sabat di sinagoge, mikras, bukan di gereja. Yang disebut murid Yesus, dengar. Yang disebut murid Yesus Matius 15:24. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel, bukan kepada umat di luar Israel. Lalu ketika Yesus mengatakan, kamu akan dikucilkan, kamu akan dihina, kau akan dinista, bahkan kau akan dibunuh, dan orang yang membunuhmu itu akan menganggap dirinya telah berbuat baik. Siapa pelakunya? Pembunuhan terhadap murid Yesus. Siapa penganiaya murid Yesus? Jawab.
pengkhianat murid Yesus, Yudas Iskariot. Yang membunuh mereka, yang membunuh murid-murid Yesus siapa? Itulah kaum-kaum apa itu yang tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Jangan lupakan nama besar Paulus, pendiri agamamu, anak muda. Itulah yang menggenapi. Orang yang membunuh kamu menganggap berbuat baik. Paulus lah itu yang melakukan itu. Baca KPR 9 nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Paulus setelah melakukan penganiayaan, pembunuhan terhadap Yesus, barulah dia mendirikan agama bernama Kristen. Jadi kalian itu bukan murid Yesus, tapi murid Paulus. Bedakan, harus bedakan. Mulai sekarang harus belajar, oh kami ini ternyata murid Paulus. Baca KPR 11:26, setahun lamanya mereka tinggal di Antioquia. Murid-murid itu kemudian disebut Kristen. Siapa di Antioquia? Paulus, bukan Yesus. Jadi murid Pauluslah yang disebut Kristen. Kenapa disebut Kristen? Karena Kristen artinya pengikut Kristus. Jangan bilang Kristen itu artinya pengikut Yesus, bukan. Kristen artinya pengikut Kristus. Kristus yang mana yang diikuti oleh Kristen? Kristus yang mati dengan jalan kutuk di atas salib, bukan Kristus anak Maria. Ingat kata Yesus, waspadalah kepada Kristus palsu yang datang kepadamu, memakai namaku, menyesatkan banyak orang. Kristus palsu itulah yang kalian ikuti, dan banyak orang itu adalah kalian Kristen. Itu real, itu fakta. Sebab di atas muka bumi ini tidak ada pengikut Kristus selain Kristen. Hindu enggak, Buddha enggak, apalagi Islam. Yahudi enggak, apalagi Islam. Satu-satunya hanyalah Kristen. Kalianlah pengikut Kristus palsu itu. Karena Kristus asli tidak ada ke gereja. Kristus asli tidak ada ibadah minggu. Kristus asli tidak ada makan babi. Kristus asli tidak ada nyembah Yesus. Kristus asli tidak ada tidak bersunat. Kristus asli tidak ada makan anjing. Kristus asli tidak ada makan kera, monyet. Tidak ada. Kristus asli itu kudus. Tubuhnya tidak masuk makanan yang haram. Mereka menguduskan hari Sabat. Mereka hanya menyembah kepada satu Tuhan, Elohim langit dan bumi. Sedangkan kalian menyembah anak orang. Kalian makan babi, kalian tidak bersunat, kalian hari Minggu ibadahnya menyembah kepada 3 pribadi Tuhan. Belum lagi Natalan, apa segala macam kalian lakukan yang tidak ada hubungan dasarnya kepada Yesus itu sendiri. Masih bisa bernapas anak muda? Masih bernapas? Masih aman? Jantung masih kuat? Masih? Udah mulai suaramu udah mulai suaramu sudah bukan lagi suara biasa. Udah mulai sisa mau diruqyah kayaknya. Udah mulai. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Belum, masih. Yahdi bihillah manittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nuri biiznih wa yahdihim ila siratim mustaqim. Belum kuat juga ini.
لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. Belum. وقالت اليهود والنصارى نحن Subhanallah, alhamdulillahi rabbil alamin. Masih sehat? Sehat? Masih sehat? Ya, aman? Ya enggak? Tuhan Yesus selamat. Aman? Jalan satu-satunya. Gimana? Bukan yang kekal. Kenapa? Abang percaya tidak? Nggak bisa. Yesus mengatakan banyak juru selamat di luar dirinya. Bukan Yesus satu-satunya juru selamat. Banyak juru selamat di luar dirinya. Nabi Muhammad juga adalah juru selamat. Yahdi bihila manittaba ridwanahu subulas salam. Yesus mengatakan dalam Yohanes 16 nomor 7, nomor 8, nomor 9 sampai 15 ada juru selamat di luar dia, yaitu Muhammad. Ismuhu Ahmad. Hah? Siapa itu, Bang? Siapa itu namanya? Muhammad. Itu di mana tertulis, Bang? Yohanes 16 nomor 7, nomor 8, nomor 9 sampai nomor 15. Oh, berarti abang nggak percaya Yesus sebagai jalan kebenaran kan, Bang? Yesus jalan kebenaran untuk kaumnya Bani Israel, mengajak Bani Israel hanya menyembah kepada pencipta langit dan bumi, Eloa Abraham, Eloa Yishak, Eloa Yakub. Kenapa? Percaya Yesus sebagai juru selamat kebenaran. Yesus juru selamat dengan cara apa? Dengan mengajarkan kaumnya Bani Israel menyembah hanya kepada Eloa Abraham. Sembahan Abraham, bukan sembahan Kristen. Sembahan Kristen itu makhluk asing yang datang kepada Paulus. Ngaku Kristus, itu makhluk asing. Yang kalian sembah di hari Minggu itu makhluk asing. Itu bukan Tuhannya Abraham. Udah bisa bertentangan sama pendeta seluruh Indonesia, Bang. Kalau bisa. Iya memang. Kalian memang bertentangan dengan Yesus. Baru nanti kami lawan penistaan agama. Lah, silakan aja buktikan kalau yang kalian sembah itu Yesus. Di mana Yesus pernah mengajarkan dirinya beribadah di hari Minggu? Bukan. Coba Anda lihat di dalam Matius 8 nomor 19 nomor 20. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Di mana Yesus yang asli pernah mengajarkan beribadah di Minggu? Ada? Di Kudus, hari Sabat, itulah yang dibilang dia. Ya. Sabat itu hari apa? Hari Minggu. Sabat dalam bahasa Yunani hari Sabtu. Sabaton dalam bahasa Yunani adalah Sabat, dalam bahasa Ibrani adalah Sabtu. Sabaton dalam bahasa Yunani adalah hari Sabtu. Dalam bahasa Yunani disebut Kyriaki, itu hari Minggu, bukan Sabat. Kyriaki itu hari dewa. Nah, itulah kalian menyembah di hari Kyriaki, hari Minggu. Jadi dewa yang Theos artinya apa? Dewa. Sunday, kalian ibadah hari matahari. Bisa Abang pertanggungjawabkan omongan Abang itu nanti di akhirat?
Dengarkan itu. Oh, jangankan di akhirat, di bumi aja saya bisa, apalagi di akhirat. Oh iyalah. Masalahnya Yesus ada di belakang saya. Yesus yang mengajarkan itu. Yesus mengajarkan hati-hati kepada penyesat yang datang memakai namaku, kan gitu. Iya. Semoga lah berita abang untuk ke depan harinya baik-baik saja. Itulah pesan. Insya Allah. Begitu saudaraku. Nah, jadi yang kalian sembah di hari Minggu itu siapa di gereja? Tuhan Yesus Kristus, Sang Penyelamat Oke. dunia, Juru Selamat yang hidup. Semangat kali. Sahabatku, bisa barakallahu fiik. Dengarkan saudara, dengarkan baik-baik. Kalian mengatakan yang kalian sembah di hari Minggu itu adalah Yesus Kristus. Itu betul. Karena memang Yesus mengatakan akan datang Kristus palsu. Pertanyaan saya kepada saudara, yang ingin disembah iblis atau Yesus? Yesus. Di mana Yesus ingin disembah? Tolong kasih dalil. Oh. Sampai saudara lolos polwan, tidak ada dalilnya Yesus minta disembah. Hanya iblis yang minta disembah. Matius 4 nomor 6 nomor 7. Begitu kawanku. Jadi bisakah iblis datang memakai nama Yesus? Bisa. Kata siapa? Kata Yesus. Iya. Kata Yesus kan di situ, sembahlah aku, maka aku berikan samamu dunia ini, kata si iblis kan. Yaitu Yesus tidak mau, jangan mencobai Tuhan Allahmu, katanya. Nah, di mana Yesus minta disembah? Berarti hanya iblis kan yang minta disembah? Iya. Nah, di mana Yesus minta disembah? Tapi kan Tuhan Yesus mengatakan, Bang, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Ya, Iya. Tuhan Allahmu itulah yang disembah, Bang. Ya Tuhan Yesus Iya. lah. Di mana Yesus mengatakan dia adalah Tuhan Allah? Tuhan Yesus kan sudah berkorban untuk menebus dosa-dosa umat seluruh dunia. Yesus itu justru mengecam penyaliban. Yesus membenci penyaliban. Yesus kemudian mengecam pelaku penyaliban. Bahkan bukan cuma pelakunya, melainkan seluruh keturunan para penyalib itu menjadi orang neraka. Itu kata Yesus. Matius 23 nomor 3. Tuhan Yesus sendiri yang menyerahkan dirinya untuk disalib untuk berkorban. Itu sibilisisis. Bukan Yesus. Baca Matius 23 nomor 32, 33, 34, 35, 36, 37. 39 sampai 36. 37, 38, 39 itu peneguhan Yesus akan terangkat ke langit dan tidak akan lagi dilihat. Jadi yang terlihat oleh Paulus itu bukan Yesus. Sedangkan di sini aja Yesus ada yang tertulis, Yesus dimuliakan di atas gunung. Iya, semuanya memuliakan nama Tuhan Yesus karena dia yang menebus dosa. Kami umat Islam setiap menyebut namanya kami memuliakan beliau, Isa alaihi salam. Kenapa kami memuliakan? Karena memang dia adalah utusan Tuhan kepada kaum Bani Israel. Sampai rambut Anda berubah bola samping ke kiri ke kanan, Anda tidak akan pernah menemukan kemudian kemuliaan Yesus yang kami sebut Isa itu dilakukan oleh agama di luar Islam. Israel kata Bang, kan kenapa Israel terus berperang dunianya? Negaranya melawan Iran. Anda harus Anda bedakan antara Bani Israel dengan Sionis Yahudi. Bedakan Sionis, bedakan dengan Yudaisme. Yudaisme itu orang baik-baik. Mereka pemegang Torah menurut tradisi mereka. Tapi kalau Sionis itu adalah gerakan. Jadi kalau Amerika Serikat itu apa lagi Bang? Kalau Amerika Serikat itu Donald Trump adalah sama Yesus Kristus Bang. Iya, deritanya karena Yesus yang dia percaya itu adalah yang datang kepada Paulus, bukan anak Maria yang dia percayai. Apa Anda pikir yang Anda sembah di hari Minggu itu anak Maria? Bukan.
Itulah anak manusia Tuhan Yesus. Nah, kutanya dulu, apakah Anda menyembah anak manusia? Iya. Berarti Anda penyembah manusia? Iya, Tuhan itu sendiri yang datang ke dunia jadi manusia supaya dosa di dunia ini dihapuskan. Karena cuma anak itulah yang bisa. Berarti Anda menyembah manusia? Iya, manusia juga, tapi kan dia bukan manusia seutuhnya. Dia cuma untuk melawan dosa itu kan dari daging. Ya daging itu yang bisa melawan dosa. Menurut Yesus boleh nggak menyembah manusia? Ya tidak boleh menyerupai Allah lain yang bagaimanapun. Tapi boleh mau menebus dosa. Di ajaran Islam ada yang menebus dosa rupanya. Kenapa dosa harus ditebus? Loh, kenapa hutang harus ditebus? Di dunia ini. Saya tanya dulu, Abang. Oke. Saya berutang sama Abang 500 juta. Enggak saya tebus. Apa sama Abang sama saya? Pasti Abang marah sama saya kan? Ya begitu juga dosa harus ditebus. Ditebus dengan cara apa? Penyaliban, darah yang suci harus diteteskan untuk dunia yang kotor ini. Yang jahat ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tidak ada Tuhan pencipta langit dan bumi menghapus dosa dengan meminta darah manusia. Itu hanya pengajaran Dewa Molok. Dewa Molok? Saya masih Dewa Molok. Siapa Dewa Molok, Bang? Dewa Molok sembahanmu, yang kepada dia kau persembahkan darah Tuhanmu. Karena Tuhan yang benar tidak pernah minta darah manusia. Coba Anda baca Keluaran 23 nomor 7, nomor 8. Apa kata Tuhan di situ? Jangan kau membunuh orang yang benar. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Yesus berkata, akulah kebenaran. Berarti Yesus adalah orang benar. Jangan kau bunuh. Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya, yaitu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Jadi menumpahkan darah Yesus, apalagi membunuhnya, itu adalah kekejian dan hal yang dibenci oleh Tuhan. Gak boleh membunuh Yesus, gak boleh. Barang siapa yang membunuh Yesus, dia adalah iblis. Tapi Tuhan Yesus sendiri yang menyerahkan, Bang, bukan untuk mau dibunuh. Di mana Yesus menyerahkan dirinya untuk disalib? Baca Yohanes 11 nomor 53. Mulai hari itu orang Farisi, orang Yahudi, ahli Taurat, imam kepala mahkamah agama berusaha membunuh Yesus. Baca nomor 54. Oleh karena itulah Yesus kemudian tidak lagi memperlihatkan diri di tengah-tengah mereka, melainkan pergi ke sebuah kota bernama Efraim. Di sanalah dia tinggal. Menghindar dari upaya pembunuhan. Lalu dia berdoa kepada Tuhannya, ya Bapa, sekiranya mungkin biarkanlah cawan ini berlalu, tapi bukan atas kehendakku, tetapi atas kehendak-Mu. Baca Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia, Yesus mempersembahkan doa kepada Bapa yang sanggup menyelamatkannya dari kematian, dan atas kesolehannya doanya dikabulkan. Yesus tidak disalib, doanya dikabulkan. Pada saat itu, Bang, sampai Raja Herodes pun tidak mengetahui Yesus ini tidak ada salah apa-apa. Dia tidak layak disalib. Tapi Tuhan Yesus sendiri yang mau menyerahkan nyawanya. Kata siapa? Di mana? Dia sudah di mana? Dunia akan membenci dia. Dia akan dijual. Yesus itu menyerahkan segalanya kepada Bapa. Aku mau disalib, ya udah aku serahkan kepada Bapa. Silakan, aku datang kepada kalian ingin membunuh aku serahkan kepada Bapa. Apapun yang ditentukan oleh Bapa untukku, itulah yang aku ikuti. Sekarang pertanyaan saya, ada nggak Bapa mau membunuh Yesus? Bapak Elohim maksudnya. Pintar, anak ini pintar. Pantas saja kau 2 kali daftar polwan enggak lulus, ternyata kau pintar. Bapak Elohim tidak mau Yesus dibunuh.
kalau Bapa Elohim tidak mau Yesus bunuh, ketika Yesus mengalami pencobaan pembunuhan, Bapa Elohim ngapain? Nonton atau menyelamatkan? Iya, Tuhan Yesus juga seperti itu Bang. Kan karena udah terjadi lah penyaliban itu sampai malaikat-malaikat sebelum penyaliban, apakah Bapa Elohim membiarkan Yesus dibunuh atau menolongnya? ya dibiarkan pada saat itu kan. Fitnah. Kamu fitnah. Yesus di dalam Lukas 22 nomor 4344 berdoa kepada Elohim, ya Bapa, sekiranya biarlah cawan ini berlalu daripada aku, tapi bukan atas kehendakku tapi atas kehendakmu. Lalu seorang malaikat menampakkan diri dari langit turun kepada Yesus, memberikan kekuatan kepada Yesus. Pertolongan datang. Pertolongan Tuhan datang kepada Yesus, sehingga Yesus diberi kekuatan untuk meluncur ke alam lain, melewati angkasa raya sampai ke langit pertama, tembus sampai ke langit kedua. Itulah kekuatan yang Tuhan berikan kepada Yesus melalui malaikat. Yesus datang padanya malaikat untuk menyelamatkannya dari kematian, mengangkatnya ke langit. Itu dalilnya. Ya, semoga lah Tuhan secepatnya datang ke dunia ini kan, biar siapa yang benar siapa yang salah. Iya. Sudah pasti sebelum datang sudah jelas kesalahan itu ada di Anda. Ya, kamu sudah menghakimi seperti itu. Bibel yang menghakimi Anda, saudaraku, bukan saya. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan. Pada saat itulah aku akan berseru kepada mereka yang memanggil aku Tuhan, enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Islam atau Kristen? Nggak ada. Siapa? Nggak ada Kristen Islam yang di dalam Alkitab ini tertulis. Iya, saya tanya, siapa yang memanggil Yesus Tuhan, Islam atau Kristen? Kristen memanggil dia Tuhan. Ya sudah. Ya sudahlah, selesai sudah kan? Jadi percuma mukamu kinclong kayak begini, ganteng kali, rapi rambutnya, tengah malam masih sisirnya rapi kali, percuma aja. Ternyata kamu dilempar ke neraka nanti. Buat apa? Enggak lah Bang. Bangga lah Bang. Karena aku dalilnya tadi saya baca Matius 7:22-23, pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan. Pada saat itulah aku akan berkata kepada mereka yang memanggil aku Tuhan, hanyalah daripada aku kalian semua pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kamu. Siapa yang memanggil Yesus Tuhan? salah itu Bang, nggak ada itu. Oh ya, coba. Jangan kau keraskan hatimu di saat tertulis kau bilang tidak ada tertulis. Itulah namanya penyesat. Dan mau tahu nggak? Mau tahu tidak? Saya tahu kalau kamu sudah ragu dari agamamu ini. Enggak ragu, setiap malam aku baca Alkitab ini nah. Justru karena kamu semakin lama membacanya, kau semakin ragu dengan Kristen. Justru semakin lama saya akan memahaminya semakin mendalam Bang. Bagus. Semakin kamu memahaminya, semakin kau akan jauh dari agamamu. Karena musuh terberat Kristen itu adalah Bible itu sendiri. Dan dari raut wajahmu saya melihat kamu sudah mulai ragu dengan agamamu sendiri. Loh, berarti abang bertentangan sama pendeta seluruh Indonesia ini Bang. Orang itu setiap minggu pakai Bible-nya untuk khotbah. Yang dipakai khotbah itu cuma data-data tertentu yang untuk mengenakkan kuping saja. Loh, saya lihat dari wajahmu mulai ragu tentang Kristen. Imanmu sisa 30%. Enggak lah Bang, mau abang tawari pun satu dunia ini sama aku. Kalau saya tidak sedang menawari, saya sedang melihat wajahmu menampakkan Anda sudah tidak yakin dengan agama Kristen. Sisa 30% aja imanmu di dalam. 30%, baru Bayon. 10% yang ada 100% di atasnya Bang, itulah aku Bang, di dalam Yesus. Tidak, bohong. Wajahmu mengatakan sama aku untuk ditukarkan sama Yesus, aku tidak mau Bang. Justru karena kamu kalau keluar dari Kristen barulah menjadi pengikut Yesus. Karena Yesus tidak Kristen. Yesus Muslim di mana tulisannya Bang ayatnya? Yesus bukan Kristen. Titik. Iya. Tapi Yesus abang bilang Muslim, di mana ayatnya yang ditertera? Bukan
Muslim itu berserah diri kan? Iya. Jadi langsung Baca Yohanes. Baca Agama Yohanes. Buddha pun berserah diri sama patung. Tapi berserah diri sama. yang dimaksud Muslim itu berserah diri kepada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, bukan kepada patung. Sekarang pertanyaan saya, beranikah Anda baca Yohanes 14 nomor 31? Yang kenceng tapi setelah kau baca itu imanmu tinggal 25%. Itu resikonya. Apa Bang? Yohanes 14:31. Jangan setelah kau baca itu kau tidak ikuti, berarti memang kau ini bebal. Rumah Bapa, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Yohanes 14. Iya, Yohanes 14 kan? Ya. Ayat berapa? Ayat berapa yang kamu baca? Ayat pertama. 31. Oke, 31. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Dunia harus tahu bahwa Yesus itu senantiasa mengasihi Bapa dan mentaati apa yang diperintahkan Bapa kepadanya. Betul? Ya. Pertanyaan saya, yang mentaati perintah Bapa itu Tuhan atau hamba Tuhan? Hamba Tuhan. Itu tuh. Hamba Tuhan lah yang harus. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yesus sama dengan Tuhan atau hamba Tuhan? Tuhan lah. Lah tadi yang taat kepada perintah Tuhan, Tuhan atau hamba Tuhan? Yang Ayo. taat pada perintah Tuhan ya hamba Tuhan. Ya Yesus. Yesus di situ taat enggak? Yesus di situ taat enggak? Ya, taat kepada Bapa kan. Bapa itu Ya sendiri Allah ya Karim. Berarti Yesus Tuhan atau hamba Tuhan? Tuhan. Ya Allah ya Karim. Perang antara perang antara iblis dan roh kebenaran sangat jelas di wajahmu anak muda. Di situ dikatakan, tetapi dunia harus tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan aku harus menjalankan segala apa yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, kata Yesus di situ. Dia adalah orang yang taat. Dunia harus tahu bahwa dia adalah hamba yang taat. Dunia harus tahu bahwa dia adalah hamba yang muslim. Dia yang berserah diri kepada Tuhannya. Wajahmu sisa 25% percaya kepada Kristen. Sedikit lagi keluar. Mau male, mama Anda sudah menyebut Yesus itu hamba Tuhan. Enggak, Yesus itu adalah Tuhan. Jadi ya hamba Bagaimana Anda mengatakan Yesus itu Tuhan sementara Anda mengatakan yang mentaati perintah Tuhan adalah hamba Tuhan? Yesus disebut hamba Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 30. Masolang generasi. Berani baca Yesus disebut hamba Tuhan? Kisah Para Rasul berapa Bang? 4 nomor 30. Sudah mulai 20. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda mujizat oleh nama Yesus, hambamu yang kudus. Dan ketika mereka Yesus adalah hambamu yang kudus. berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberi Yesus hamba yang kudus kan? Yesus hamba yang kudus kan? Iya, hamba yang kudus itu, tapi dia huruf H-nya besar Bang, yang berarti satu Huruf besar, huruf kecil. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah. Itu makanya kalau disebut itu penyesat kalau kau membantah dalil kitabmu sendiri. Musuhmu itu Bible. Makanya saya katakan
Kalau Anda semakin rajin baca Bible, itu semakin dekat Anda keluar dari Kristen. Enggak lah bang, nggak bakalan keluar. Saya ditawarin 10M pun nggak mau saya. Bagi Berarti mati, otakmu berarti otak nggak berfungsi sudah. Nah, berarti otak sudah tidak berfungsi kalau Anda tidak mempercayai Yesus, tidak keluar dari Kristen setelah Anda membaca Bible. Berarti Anda sudah tidak lagi termasuk orang-orang yang menggunakan akal sehat. Banyaklah lawan abang satu Indonesia ini lah lawan abang kalau kayak Silakan aja, silakan aja, silakan aja. Karena kenapa? Ya, saya tidak pernah takut dengan itu karena yang saya sampaikan adalah kebenaran. Begitu saudaraku. Iya saudaraku, semoga lah kita baik-baik aja ke depan harinya ya saudaraku. Amin, amin, amin. Tapi kulihat wajahmu itu sudah mulai ini sisa 20% lagi dia. Mana saya mau pindah agama bang, murtad lah bang. Saya nggak mau lah, saya lahir dari Kristen kok bang. Kenapa Anda tidak mengikuti Yesus? Iya saya mengikut Yesus lah bang. Kalau Anda mengikuti Yesus, coba Anda baca Yohanes 4 nomor 22. Anda pengikut Yesus, silakan ke situ. Kalau Anda benar-benar ada pengikut Yesus, silakan. Coba kita uji. Berani enggak? Yohanes 4 ayat 22. Nah, coba. Sisa 20%. Sisa 2% nanti lama-lama dia, Bang Suma, ajarkan aku sholat. Orang nyanyi kok di situ sensitif sekali. Yohanes 4:22. Yohanes 4 ayat 22. Apa kata Yesus? Kata Yesus, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Nah, pertanyaannya, apakah Yesus menyembah di situ? Menyembah Tuhan? Di sini kan kita harus tahu dulu bang, ayat kitab ini dari awalnya itu menceritakan apa? Nggak bisa kita Enggak, di situ Yesus mengatakan kami menyembah apa yang kami kenal. Yesus menyembah enggak di situ? Ayo, katanya pengikut Yesus. Ayo. Yesus sering disembah bang, dia Tuhan. Dia mengatakan kami menyembah, kami menyembah apa yang kami kenal. Tuh, Yesus menyembah. Ayo. Yesus menyembah. Yesus menyembah. Terus Anda menyembah manusia yang menyembah. Anda masih sehat, Anda masih waras gitu. Loh. Coba saya periksa jidatnya dulu. Saya periksa jidat. Masih panas-panas sedikit. Panas abang ini, minum Kombantrin. Ini lucu kali memang. Yesus menyembah di situ, aku pula yang sebut lucu. Coba periksa jidat. Minum Kombantrin dong. Kamu menyembah manusia yang menyembah kepada Tuhan. Makanya Yesus mengusirmu. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Yesus menyembah Tuhan, malah kau sembah orang yang menyembah Tuhannya. Minum Kombantrin besok, ya. Di dalam agama Muslim ada nggak bang gitu bang, yang untuk menjamin untuk kehidupan kekal selanjutnya bang? Yang ku ketahui katanya. Oh jelas. Ada nggak bang? Al-Quran surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun. Beruntunglah orang-orang mukmin, mereka lah yang mewarisi surga Firdaus.
dulu bang, singgah. Baru Di Di mana orang Kristen penyembah manusia masuk di Firdaus? Ya, ke situ dulu kita bang. Di mana Yesus menjanjikan Firdaus? Justru Yesus menjanjikan neraka. Tadi Matius 7, 22, 23, pada hari terakhir nanti banyak orang menganggap aku Tuhan, memanggil aku Tuhan, tapi aku tidak mengenal mereka. Aku mengatakan kepada mereka, nyala daripada aku, kalian semua itu pembuat kejahatan. Siapa rupanya yang memanggil Yesus Tuhan? Kan Kristen. Kenapa pula kau bilang masuk ke Firdaus? Jadi bang, kalau Nabi Muhammad itu di ajaran Muslim itu Nabi juga bang? Iya Nabi dong. Kan Yesus mengajarkan kalau Nabi Muhammad itu Nabi. Berarti Nabi Isa itu Nabi juga ya bang? Isa Nabi. Dan orang-orang Yahudi menunggu Nabi Muhammad berdasarkan Bible Yohanes 1 nomor 21. Imam-imam Lewi dan juga imam-imam yang datang dari Yerusalem, ahli Torah, menunggu Nabi yang akan datang. Sisa 15 senti ini. Jangan menghakimi bang. 15 senti jarakmu dengan sejadah. Sedikit lagi kau sujud. Udah mulai senyum dia, senyum semringah. Sedikit lagi dia yang azan. Nanti dia yang azan di masjid. Bang, 10M pun abang sediakan sama sejadah itu. Lama-lama you yang azan di masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaget orang. Ih, anak itu kan tadinya di gereja, kok sekarang dia di masjid? Iya, gara-gara debat dengan Bang Zuma. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Kamulah nanti yang serukan pujian kepada Tuhan. Menatap saya aja udah mulai takut. Mau berargumen sama abang gitu kan, menghargai sama tidak mengajak, tidak Saya tidak mempengaruhi, tapi kan Anda ini manusia, Anda ini cerdas. Tidak sajadah, kayak mana saya? Karena Yesus sujud dalam ibadah, bukan salto. Dari mana abang tahu sujud? Matius 26 nomor 39. Baca. Baca. Baca, Yesus sujud dalam beribadah. Sama seperti kami. Makanya dia itu Muslim. Boleh bang, angkat tangan aja bang. Kedua tangan diangkat itu menyembah Tuhan Yesus juga bang. Enggak salah, salah. Yesus tidak pernah mempraktikkan nyembah Yesus. Lu ada kok kitabnya di perjanjian lama bang. Di mana Yesus penyembah Yesus, itu gila itu namanya. Yohanes 4 nomor 22 tadi udah kujelaskan samamu, Yesus menyembah. Baca Matius 26 nomor 39. Sujud enggak? Hayya 'alas shalah. Sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jika sujud dong. Sujud. ya sujud menyembah bang, bukan berarti sujud menyembah. Lu pinter. Yesus sujud menyembah. itu bang, pengertiannya bang. Yesus sujud menyembah. Kamu di gereja sujud nggak?
Ya sujud. Kadang kalau Sujud kau di gereja, benjol jidatmu karena ada kursi di depanmu. bebas bang, tengok gereja juga ada yang bebas bang. Bagaimana kau mau sujud? Ada kursi di depan, benjol jidat. Lo kan bisa dimajukan, kan kita punya otak sih bang berpikir. Jadi kamu sujud di sela-sela kursi. Nanti orang bilang kau pingsan. Dimajukan bang, dimajukan. Ada yang maju ke depan ke altar bang. Abang mau? Nanti kamu dibilang pingsan, diangkat pula kau nanti. Jatuh di tengah-tengah kursi. Percaya bang. Loh, bagaimana ceritanya sujud di gereja? Ada kursinya. Mencontohkan supaya kita juga seperti itu cara berdoanya kepada Bapa, meminta. Supaya Bukan nyanyi-nyanyi kan? Bukan nyanyi-nyanyi kan? Sayonara, bukan kan? Nanti lah abang Tanya Pak Pendeta nanti kalau hari Sabat apa hari Minggu pindahkan ke hari Sabat kayak Yesus, pindahkan meja-meja semuanya, kita sujud, beli sejadah. Dan ajaran sholat itu memang sudah diajarkan di Nehemia 8 nomor 6. Orang-orang Yahudi, orang-orang dulu itu sholat mereka sholat, bukan salto-salto kayak di tempat Anda. Jadi kalau Muslim itu kan Allah bang, Allah itu jadi agamanya Muslim gitu ya bang? Siapanya? Allahnya gitu. Pencipta langit dan bumi tidak beragama. Ya sudah. Tapi Kenapa bang dari tadi ngototnya Muslim Kristen? Kalau sudah Tapi tahu yang punya dunianya aja tidak ada agamanya. Ya, Boleh kita menunjukkan gitu bang. pencipta langit dan bumi itu tidak beragama, artinya dia tidak mensifati sifat makhluk. Dialah yang menciptakan aturan itu. Aturan itulah yang disebut agama. Ad-din. Yesus mengajarkan agama. Tapi agama yang diajar Matius 5 nomor 20. Hahai, kena lagi deh. Wih. Yesus tidak mengajarkan Kristen, bos, tapi dia mengajarkan Islam, ad-dinul Islam. Jika hidup agamamu tidak lebih benar daripada hidup. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak akan masuk surga. Juga agama mana yang benar harus dibilang. Agama yang harus lebih benar dari ahli Taurat. Ahli Taurat sholatnya 3 kali. Kami 5 kali. Lebih benar kami, lebih banyak kami. Orang Kristen tidak pernah sholat, orang Yahudi sholat, orang Islam sholat. Kalian tidak pernah sholat, gimana dong? Ya, biar kita kami nggak berdiri sholat, mana kami sholat? Tapi dicontohkan Yesus sujud, dan itu dasarnya ada di kitab Nehemia 8 nomor 6. Sholat cuma sujud, itu kami sujud. Minimal sujud, tunduk kepada Tuhan. Kalian tidak pernah sujud sama Tuhan. Kalian membangkang. Tepuk tangan untuk Tuhan. Apa pula Tuhan tepuk tangan? Emang lu pikir pemain bola apa? Tuhan lagi main bola. Tepuk tangan untuk Tuhan. Lu pikir Tuhan itu lawakan apa? Nah, abang cuma lihat di Indonesia ini aja. Coba di negara-negara luar, mereka biasanya bebas itu bang. Cara penyembahnya bagaimana, dia diri di mana lebih. Kalau di gereja luar itu gerejanya sudah seperti diskotik. Lampu-lampu. Shoo, shoo, shoo. Itu gereja di luar negeri itu sudah mulai kayak gitu. Itu yang wajib diusir di Indonesia ini, bukan yang jualan pagi. Bukan jualan pagi. Itu gereja di luar negeri tuh gitu. Yesus sholat, kami sholat, kalian tidak sholat. Kalian disko di rumah ibadah. Diskoti itu bubarkan, bukan yang jualan babi itu di Medan itu yang
Yesus sholat, kami sholat, kalian tidak sholat. Kalian disko di gereja, ngapain? Disko di gereja siapa? Abang udah nanti kena abang. Disko abang bilang. Disko itu apa? Apa disko itu? Kan musik. Iya, tapi kan disko itu dalam arti dunia malam. Berbagai obat. Tergantung. Kami kan tergantung. Ada pula joget-joget di gereja sudah laki-laki pakai baju daster, banyak kok kayak gitu. Apa maksudnya di gereja? Apa maksudnya di gereja joget-joget menggunakan baju daster padahal dia laki-laki? Maksudnya apa itu? Siapa? Maksudnya apa? Hah? Siapa itu? Siapa? Mana oknumnya itu bang? Siapa itu? Di gereja, ada di YouTube banyak. Enggak lah, hanya oknum tertentu yang biar jelek ditengok orang ya. Seperti itulah mencari kesalahan orang biar benar di mata orang. Enggak, kenapa dia harus Kota besar bang. belum lagi yang cukur bulu kelaminnya jemaatnya di gereja. Kenapa kayak gitu? Hah? Di mana? Iya. Kayak gitu? Di gereja. Coba siapa pendetanya itu? Berani apa bertanggung jawab atas omongan itu? Iya, nggak tahu dia dosa-dosanya, tapi itu kan gereja. Tahu bagaimana bang ini? Oh, Mau nonton, aku tunjukkan mau. buatlah coba apa yang dicukur bulu apanya? Allahu Akbar, Masya Allah. Aku sudah hapus tapi mungkin masih ada di sini. Udah biasa itu bang terjadi di kota-kota besar bang, saling menahankan imannya masing-masing. Iya, maksud saya kenapa bulu jemaat harus dipotong? Wow, ba, you ready? Say your way to piano. Wow, ba, one now then roll pants. Min pesa me kwa bonti, nem go fa de kase. Was so for on the road where your pants min penisa. What you say? It's wow, no ba, oh roll pants no so for penny. May you what I ask the amount. Hallelujah. It's Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rantai Perak dan Ikhwan Villa semuanya. Seorang pendeta Ghana telah menyebabkan kehebohan di media sosial dengan video aksinya mencukur bulu kemaluan jemaat gereja wanitanya. Dalam video itu terpampang spanduk di gereja yang bertuliskan pembersihan supernatural 3 hari. Pendeta itu memberitahu para wanita bahwa ketika tiba giliran mereka untuk mendekatinya, mereka harus melepas pakaian dalam mereka. Saat mencukur, seorang pria terlihat membantu mengumpulkan rambut kemaluan jemaat wanita itu sapu tangan putih. Pendeta sangat marah ketika dia mencukur para wanita. Dia marah karena beberapa orang mempertanyakan dan mengejek petunjuk spiritualnya. Akhirnya berbicara. Pendeta Ghana yang mencukur rambut kemaluan anggota gereja perempuan akhirnya berbicara dan mengungkapkan mengapa hal itu perlu dilakukan. Dalam percakapan 4 mata dengan Kofi Adoma, pendeta asal Ghana itu menjelaskan tindakannya. Aduh. Menurutnya, Kenapa? Kenapa Itu harus bicara begitu? di luar negeri bang. Itu bukan Kristen. Kalau di luar negeri. Loh, kan kita lagi bicara di Indonesia nih, jauh kali kabang ke luar negeri. Mungkin Loh. ada oknum yang salah. Itu di gereja itu. Kamu nggak niat juga mendirikan gereja seperti itu? Abang berani nggak di dunia ini setiap masjid atau musola juga ada yang salah yang digunakan? Berani nggak? Kenapa di masjid? Itu di gereja, Cak Ayu. Maksud saya, apakah saudara berminat mendirikan gereja yang sama? Lumayan loh. Anak gadis dicukur bulu jambutnya, masa kok nggak mau? Nanti aku bagian silet. Aku kasih silet. Nanti bikin gereja, bikin gitu lumayan. Anak gadis kita cukur punya. Kamu nggak mau? Kamu nggak niat cukur bulunya anak gadis-gadis? Ah, Celaka kamu. aku pula yang celaka. Aku yang celaka. Kamu kan yang punya niatan mau bikin gereja seperti itu. Kok aku yang celaka? Ya. Benar-benar yang salah-salahnya aja. Masa
kalau agama Islam ada yang salahnya nggak mau diterima. Jadi mau menang sendiri itu. Kenapa jadi saya yang salah? Kenapa aku yang dimarahin? Aku kan bertanya, mau ndak kamu mendirikan gereja dengan pola seperti itu? Kan banyak peminatnya nanti. Jemaatnya pasti banyak. Siapa sih yang tidak mau dicukur bulu itunya gratis? Hah? Apa? Marah siapa? Kenapa negara Muslim, Bang? Apa tuh? Indonesia ini. Indonesia ini negara republik, kok negara Muslim pula, negara Kristen. Negara Republik, kenapa lah presidennya hanya Muslim terus dari 1 sampai sekarang terakhir? Tunggulah kau yang jadi presiden nanti. Aku yang pilih kau. Sadar dulu tahun lalu. Kau mencalonkan diri jadi presiden, aku yang pilih, yakin. Tapi hasilnya nanti tinggal cuma 1 orang suaramu, cuma aku aja. Masalahnya, makanya cinta matinya. Saya malah Donald Trump. Parah. Parah. Jadi kalau presidennya Kristen, maka negaranya menjadi negara Kristen juga, gitu. Negara maju. Tengok Donald Trump itu percaya Yesus, negara maju itu Amerika Serikat. Oh, kita terlambat maju karena kita lama kali dijajah, 3 abad lebih kita dijajah. Bagaimana mau maju? Tunggu beberapa tahun ke depan Indonesia akan maju. Dalam ketuhanan tidak ada yang mustahil, Bang. Dalam Tuhan yang percaya Tuhan Yesus. Masalahnya kita lama dijajah sama Belanda. Belanda yang beragama Kristen itu menjajah Nusantara 350 tahun lamanya, makanya kita ketinggalan dari Amerika. Apa? Belanda itu negara Kristen itu Abang bilang kan, berarti negara itu maju dong Belanda itu. Kerajaan Kristen di sana, kerajaan Kristen menjajah kita. Kerajaan Kristen mereka mempercayai Yesus lah istilahnya kan juga seperti menjajah Indonesia. Iya, maju mereka kan. Karena menjajah. Ya bukan, tapi pikir jadi hari kemudian aja Bang ini. lucu Bapak ini. Kamu orang mana, Bang? Kamu peranakan Batam? Iya, Bang. Peranakan India bukan? Kayak Sanjay Dutt, mirip artis India. Enggak lah, Bang. Saya orang tua saya Batak kedua-duanya, Bang. Oh, Batak. Pantasan ganteng kali abang kita ini lah. Orang Batak itu cantik-cantik, ganteng-ganteng loh. Iya lah, Bang. Tapi babinya nggak boleh dijual, Bang. Itu orang. Kayak sakit kali hatimu. Nggak ada pun orang yang larang kau menjual babi. Sakit hati. Sakit kali hatinya gara-gara babinya. Babi katanya Bang, masa nggak boleh dijual katanya, sedangkan ayam boleh dijual sama sapi. Sakit kali hatinya babinya nggak boleh dijual. Siapa yang melarang jual babi? Nggak ada. Banyak di Medan itu Bang, lagi berkuar-kuar orang itu. Enggak, ditertibkan. Itu ditertibkan. Ditertibkan kan sama juga, dalam arti kata tidak boleh dijual kan. Bukan, itu Coba Abang deklarasikan dulu definisi tertibkan itu bagaimana? Tetap dijual atau tidak? tetap dijual. Cara? Tetap dijual seperti biasa. Seperti biasa tetap dijual, tapi pada tempat yang disediakan oleh pemerintah gitu loh. Di mana? Di pasar terbuka, di pasar umum jual babi. Mana lah makin boleh Bang? Jadi di mana? Ada memang pasar disediakan, kemudian kalau nggak salah di Tarutung di situ. Jadi, orang Medan jual ke Tarutung Bang, udah lebih mahal ongkos mereka ke sana Bang, udah.
Jauh Medan ke Tarutung rupanya. Jauh lah, oh, dari sana kiannya, Pak. Berapa jam? 1 jam kan? 3 jam lebih lah bang, jauh lah bang. Nah, kalau pakai sepeda kumbang kan paling 1 jam. Oh, Pula jauh. Iyalah, paling betismu meledak sampai ditaruh tuh naik sepeda. Ada tempat disediakan oleh wali kota kita, ada. Tapi doakan aja nanti aku wali kota ya. Aku buatkan kalian tempat. doakan pun yang terbaik pun sama bang, supaya bang juga menerima ajaran Kristen dan Yesus Kristus. Wah, wah kencang kali bu. Kencang kali doanya. Untuk menyelamatkan dunia nanti bang. Kencang kali tapi wajahnya ragu. Gimana ceritanya? Sisa 10% aja percaya kepada Kristen ini orang. Mukanya udah mulai ragu. Iya, ini udah jam 3 bang. Biasanya saya berdoa juga. Oh iya betul. Ya sudahlah kalau begitu kita berdoalah kalau gitu ya. Besok lagi kita lanjut. Ya, Iya. semoga bang baik-baik aja ya ke depannya bang. Tidak ada terjadi apa-apa. Amin. Amin. Tapi saya salut saudara ini jam 3 di sana rapi, rambut masih rapi. Pakai minyak rambut apa? Pakai minyak rambut apa? Minyak kelapa bukan? Enggak lah, nggak ada minyak rambut bang, karena saya Gammo. Minyak gammo. Gammo itu apa bang? Gammo itu apa? Pelicin. Kayak Enggak. Saya nggak suka pelicin bang, apalagi duit koruptor pelicin kayak gitu nggak suka saya. lucu ada ini. Lagi terbaru-baru itu di gubernur di Kalimantan bang, yang ada 8,5 M itu duitnya. Nah itu kan koruptor. Setahu saya Oh, iya. agamanya Muslim itu ya. Oh. Nggak tahu, saya nggak tahu. Nggak tahu saya bang. Caranya bagus, tapi setahu saya gubernurnya Kalimantan itu apa Muslim itu. Nggak tahu lah itu bang, nggak tahu. Berarti dia ya Muslim itu ya. Oh iya. Iya nggak tahu. Yang saya tahu Coba koruptor cari tahu. terbesar di Nusantara ini. Koruptor terbesar di Indonesia ini itu rata-rata non Muslim. Bang Senturi non Muslim. Itu tahu nggak abang yang duit Katolik yang dilarikan sebesar 20 berapa? Itu untuk dia pergi ke Mekah katanya. Oh. Itu gosip. Itu Itu gosip itu. Itu gosip. Diambil duit jemaah, dia lari ke Mekah. Bagaimana dia untuk menyucikan diri tapi duitnya adalah haram? Itu fitnah. Nah, bagaimana itu? Fitnah karena tidak mungkin uang jemaat dipakai ibadah. masa uang dari gereja dipakai naik haji. Kan lucu. Di scroll dulu bang, yang mana yang lagi trending? Nah itu coba. Iya nggak apa-apa lah. Kalau global dunia itu yang orang kaya dunia yang baru-baru viral ini, itu agamanya apa bang? Yang suka makan daging anak manusia, anak-anak. Siapa itu bang? Ada yang lagi viral dunia. Agamanya apa? Ada. Apa namanya itu teman-teman? Ayo. Apa yang viral baru-baru ini? Ayo. Yang ini loh. Ya betul, Epstein. Epstein. Iya. Abang ini langsung lari ke luar negeri sana. Nyahu. Ya sudahlah dulu lah. Kita istirahatlah dulu ya. Terima kasih banyak ya. Siapa namamu bang? Namamu siapa bang? Oh Mikael Owen.
Mirip sih, memang mirip. Mirip Michael Owen. Oke, saudara Michael Oweng, kita tutup dulu ya. Besok lagi kita jumpa ya. Oke.